Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya ada dua tanggapan yang akan saya coba untuk paparkan ya. Yang pertama, nih Pak Indro ya, memang menarik yang disampaikan Pak Indro tadi, itu pada sebuah situasi dari secara historis ya, itu knowledge management itu seperti sebuah fashion nih Pak ya, mode ya, yang pernah tadi puncaknya di tahun 2010 kalau nggak salah ya, kemudian turun lagi. Kemudian juga kita melihat bahwa tadi Pak Hendro mengatakan bahwa kebijakan memang belum begitu jelas ya, belum komprehensif, masih sektoral. Nah di sini saya mencoba menanggapi ya, memang yang menarik itu knowledge management itu selalu identik di attach ya, ditanam atau di embedded dalam sebuah organisasi. Nah ini yang menarik ya, sehingga ketika bicara mengenai knowledge management tadi, itu kebijakan publiknya menjadi seolah-olah knowledge management itu urusan tiap-tiap organisasi. Yang mau kerjakan ya silahkan, yang enggak ya sudah. Nah ini yang menarik ya, sehingga organisasi-organisasi yang baik akan jadi semakin baik, karena mereka paham betul bahwa perlu mengelola pengetahuan, tapi lembaga yang tidak begitu baik, tidak merasa perlu, itu ya mungkin menganggap knowledge itu ya apa adanya lah, nggak perlu dikelola ya. Nah, sehingga pertanyaan menariknya, apakah knowledge management itu untuk bangsa itu apakah bisa ya? Artinya begini, bahwa selain kelembagaan, bangsa kita pun juga harus punya semacam knowledge management ini. Nah, ini satu hal yang raksasa, karena memang kalau kita lihat organisasi kan kecil ya, dan mempunyai sistem intra communication atau intra relationship yang bagus ya. Tapi untuk bangsa ini begitu besar nih, apakah bisa nih? Nah tadi pertama yang disampaikan Pak Indro tadi, teknologi komunikasi internet sekarang bisa menjadi teknologi yang bisa menghubungkan orang dari Jakarta, seperti kita sekarang webinar ya, dengan di pelosok Sulawesi atau Papua dengan mudah ya. Jadi IT itu menjadi suatu hal yang membuat pengelolaan itu lebih mudah ya. Berarti pertanyaannya, apakah yang biasanya ada di organisasi seperti ini ya, itu bisa nggak kita bawa ke level yang lebih luas ya? Tetap di organisasi itu tetap harus ada, dan nanti tanggapan saya kedua masuk ke situ ya. Ya, nah ketika ditarik ke satuan bangsa tadi, ke besar tadi, itu kita akan mengenal apa yang disebut sebagai knowledge provider ya, yang mungkin banyak 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian juga knowledge user ya, pengguna pengetahuan ini. Nah, ketika bicara mengenai hubungan antara keduanya ini ya, nah apakah ini juga perlu dikelola dengan prinsip-prinsip knowledge management atau tidak nih? Karena sekali lagi bahwa kita di Angkatan Buria menarik ya, bahwa ketika pandemi COVID ini mulai, hampir semua orang itu tergagap-gagap ya, semua pihak ya, dan tidak hanya Indonesia, semua di dunia ini. Nah, tapi juga ada bangsa yang cepat belajar, tapi juga mungkin ada bangsa yang lambat belajarnya. Jadi mungkin malah justru sangat gaduh, debat, tapi lupa untuk pembelajarannya. Nah, bisa nggak knowledge management itu diterapkan untuk bangsa tadi? Jadi tidak hanya di level lembaga, walaupun di level lembaga pun juga harus ada. Sehingga ketika bicara mengenai ekosistem knowledge management untuk bangsa, itu tentunya ada penentu kebijakan ya. Tadi Pak Hendro menyatakan bahwa LIPI itu penentu kebijakan. Tapi juga LIPI mungkin harus perlu semacam dukungan politis dan pendanaan juga ya, dari DPR misalnya, atau dari Kementerian BRIN ya, nanti masuk di BRIN ya, saya dengar ya. Nah, untuk menekankan bahwa knowledge management itu untuk bangsa perlu nih, jadi harus ada knowledge provider yang mengelola tadi ya, yang melakukan storage ilmu dan juga penyebaran berbasis pada taksonomi yang disepakati tadi, yang menurut Pak Edo sangat penting ya. Kemudian para pengguna knowledge tadi, pengetahuan, para user. Nah, siapa mereka? Nah, ini tentunya kembali lagi pada satu pertanyaan menarik ya. Knowledge jangan sampai hanya menjadi satu kekayaan atau aset yang hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga yang tanda kutip kaya ya, atau punya dana untuk ini. Nah, artinya pemerintah pun juga harus mempunyai sistem yang membuat knowledge tadi itu free untuk semua orang ya, dengan suatu model atau platform yang mudah diakses tadi.
Dan sekali lagi dengan teknologi IT, internet ini sekarang menjadi lebih mudah untuk meletakkan suatu web atau titik menjadi pangkalan dari berbagai knowledge yang mudah diakses oleh user yang mungkin tidak punya uang ya. Dan teknologinya sekali lagi tidak lagi pakai buku atau pakai fotokopi, tapi sudah sangat-sangat canggih dengan IT. Kemudian dalam ekosistem knowledge management ini siapa penyandang dananya nih? Apakah negara ya, ataukah donor seperti di Fed ya, atau USAID atau Bank Dunia atau saya nggak tahu mana. Atau mungkin ya private, jadi memang market atau campuran ketiganya ini 2 minggu yang lalu pernah kita bahas ya. Nah, pelakunya tentunya ini Pak Indro ya, apakah betul LIPI akan memegang kebijakan sebagai penentu tadi ya? Karena kalau kita lihat dalam konsep ini, ekosistem ini providernya bisa banyak sekali nih. Misalnya dalam konteks di rumah sektor kesehatan, penyakit aja ada COVID, ada SARS, ada diabetes, ada ya macam-macam. Ya masing-masing juga mungkin mempunyai apa yang kita sebut sebagai knowledge provider ini. Ya, kemudian knowledge user. Nah, apakah Bappenas itu termasuk bagian dari user? Kementerian-kementerian tadi yang Pak Endo katakan ya, rumah sakit pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Ini mereka lah user-user yang mungkin jumlahnya bisa ribuan ya, mungkin ratusan ribu lembaga. Kemudian penyandang dana, tadi pemerintah, donor atau pengguna. Nah ini pelakunya. Oke, nah, jadi ini pertanyaan yang mungkin saya nggak tahu Pak Indro bisa dijawab, apakah kita sudah punya semacam pembagian tugas yang jelas antar pelaku. Oke, kemudian yang kedua tanggapan saya adalah sekarang masuk di dalam organisasi, tadi juga nyambung apa yang disampaikan Ibu Ria ya, bagaimana menerapkan knowledge management dan SDM mana yang melakukan. Nah ini jadi satu isu kunci ya. Oke, kembali ke satu titik pangkal awal yang tadi, knowledge management yang dengan Pak Edo di tahun 2010 atau itu menjadi satu periode golden emasnya knowledge management, kemudian surut ya. Nah, ini tentu kita lihat apakah juga pernah dilakukan oleh rumah sakit. Dan di rumah sakit SDM mana yang melakukan. Nah, ini jadi satu isu yang menarik ya. Nah, kita sudah hampir 4 bulan ini membahas mengenai knowledge management, dan ini sudah pertemuan ke-17 kalau nggak salah ya. Jadi kita sampai sekarang untuk di rumah sakit itu juga masih belum jelas betul ya. SDM mana atau knowledge workers mana yang melakukan dari fungsi-fungsi knowledge management termasuk storage dan sebagainya. Nah, ini jadi satu isu yang minggu lalu saya pernah WA dan Bu Ria ya. Apakah perpustakaan ini yang melakukan ini? Nah, ini jadi satu isu kunci ya. RSM punya perpustakaan, Ersajita juga punya perpustakaan, Kementerian Kesehatan juga punya perpustakaan di bawah. Tapi apakah perpustakaan itu SDM-nya mempunyai tugas tupoksi untuk menjadi pengelola knowledge management? Ataukah ada SD atau unit lainnya di luar perpustakaan yang melakukan? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat operasional, karena kalau bisa kita jawab hari ini, kami di UGM kami mau bereksperimen untuk, nah ini satu, jika iya ya eksperimennya, berarti perpustakaan harus diubah tupoksinya ya. Tidak seperti yang lama, tapi mungkin yang lama masih, tapi ditambah dengan dalam konteks knowledge management di era internet tadi, yang sangat-sangat cepat dinamis tadi. Jadi SDM perpustakaan perlu direorientasi. Nah ini yang menarik, survei kita 2 bulan lalu menunjukkan bahwa perpustakaan itu satu unit yang tanda kutip itu lesu gitu ya, kesannya itu kuno, gitu ya. Tidak menarik ya. Gitu. Nah kalau memang iya direorientasi, di training ulang, kemudian juga diberi fasilitas dan sebagainya. Nah, jadi kita akan masuk pada suatu inovasi baru, di mana apakah benar nih perpustakaan yang harus mengelola knowledge management atau unit lainnya. Saya nanti Pak Indro atau Bu Ria juga bisa membahasnya, dan teman-teman di sini bisa melihatnya. Nah kalau iya, mungkin nanti ini Pak Lutfan, kita juga harus mulai mendorong bangsa kita untuk para pustakawan, para itu kan arsiparis juga ya, saya nggak tahu. Perpustakaan sama arsiparis sama ya, lain ya. Kayak IT, dan jelas itu tenaga-tenaga fungsional ya, yang itu harus bekerja bersama untuk
mungkin reorientasi, training ulang di visualitas untuk menjalankan knowledge management. Oke, saya kira itu Pak Lutfan ya, apa yang bisa saya sampaikan bahwa memang ini satu proses yang masih terus kita godok ya. Tapi kita berharap rumah sakit besar kayak RSCM, RS Sarjito, RSAB dan semuanya itu juga mulai melihat bahwa perpustakaan mungkin sebuah unit yang harus diubah. Demikian, terima kasih Pak.